Halo, bentar ya, kita lagi nungguin Kak Duinya masuk. Sepertinya belum masuk. Sabar ya. Sabar ya, teman-teman sekalian. Bentar lagi kita bakalan lagi mau invite teman kita di sini, Mbak Duinya. Karena di Cina ya, jadi koneksinya agak sedikit butuh ini effort. Jadi sabar ya, sebentar lagi. Hai, gimana kabarnya? Baik. Dulu. Ya coba disiapin dulu minumannya, biar soalnya kan ngobrolnya ini bakalan panjang nih. Jadi boleh nih minumannya disiapin dulu. Mm. Buat teman-teman yang lain juga yang lagi di rumah boleh siapin minumannya dulu. Halo semuanya. Oke. Oke, boleh dong sebelum kita mulai. Ini kenalan dulu sama teman-teman yang lainnya. Kira-kira Dwi itu siapa? Kemudian sekarang lagi bukan apa ya? Sekarang lagi di mana sih gitu. Boleh dikenalan dulu biar teman-teman pada tahu. Oke. Hmm. Nama aku Dwi. Aku eh, lagi kuliah di Harbin Medical University, Haike Taswe. Terus profesiku di Heilongjiang, Kota Harbin. Jadi sekarang lagi karantina di Nanjing. Oke, thank you. Ya, Ya. teman-teman mungkin buat yang sudah tahu, hari ini kita bakalan bahas topik tentang ya, Cina kan sudah buka border ya. Cina udah buka border, kemudian selain itu kita juga pengen tahu kira-kira apa aja sih dokumen yang dibutuhkan kalau kita mau balik ke Cina. Dan kita ngobrolin juga tentang karantinanya. Nanti kalau umpamanya nih, kita minta tolong buat intip-intip dong hotelnya di sana atau suasananya kayak gimana sih di sana, boleh nggak? Boleh, boleh. Cuman ya gitu lah. Nggak apa-apa, kita cuma pengen lihat-lihat aja. Ya, Ya, ya. aku bayangin dulu aja, ngeliat aja dulu gitu. Oke, boleh sebelumnya mau nanya dong, kan ini Dwi, kita udah tahu semua ya, kira Cina itu udah tutup sekitar 2 tahun ya semenjak pandemi bener-bener lockdown banget. Dan akhirnya kemarin di announce sama pemerintah Cina di bulan Juli tepatnya border sudah dibuka, gitu kan? Nah, Mm-mm. penantian yang panjang 2,5 tahun, hampir penantian yang panjang banget untuk bisa kembali lagi ke Cina. Ya, Kira-kira benar. apa? Kira-kira apa aja sih yang sudah dilakuin untuk bisa sampai balik lagi ke Cina? Maksudnya persiapan-persiapannya ya. Iya, Sebe- persiapan-persiapan apa sih yang dilakukan? Sebenarnya pertama itu ya persiapan dokumen, cuman yang paling penting itu adalah jaga kesehatan. Oke. Ya, Mm-mm. kalau kalau persiapan dokumennya, kalau untuk mahasiswa lama yang paling penting itu cuman entry permit ya, surat kembali dari kampus Mm-mm. sama JW202. JW202 itu apa? Mm-mm. Itu yang untuk ngelampirin visa sama Mm-mm. admission notice. Terus sebenarnya kalau yang JW202-nya admission notice nggak harus yang asli. Bisa yang Mm-mm. fotokopi, yang soft copy, cuma nanti paling Mm-mm. diminta keterangan keterangan apa namanya?
paling disuruh bikin keterangan lah. Nanti ada surat dari mereka disuruh ditandatanganin di materai 10.000 gitu. Terus foto ya, foto 6 bulan terakhir, pas foto latar belakang putih. Kalau ketentuannya ya, kalau ketentuannya paling kalau kita foto bilang aja mau foto untuk visa gitu. Pasti mereka tahu sih aturannya. Tapi perlu soft copy sama yang fisiknya, yang di print gitu maksudnya. Karena dua-duanya perlu. Yang kedua baru apa lagi ya? Fotokopi paspor. Kalau misalkan dia murid lama, ikut juga dibawa paspor yang lamanya. Di fotokopi semua lembaran yang pernah ada isi lah, yang pernah ada stempel gitu. Terus fotokopi yang belakangnya juga, yang belakang ntar aku ambil dulu paspor biar boleh coba diambil dulu paspornya. Ini tuh ntar gua di hide dulu ya ID dalamnya. Aku ada corona. Kalap dulu. Oke. Nih kalau yang paspor lama, yang paling penting itu yang belakangnya di foto ini, yang belakang ini, yang halaman belakang. Oke. Tuh sama ini juga yang baru yang belakangnya juga. Jadi tanda tangannya jangan lupa. Oke. Baru apa lagi ya? Apalagi oh ya, jadi kayak sebelum kita sebenarnya sekarang kan beda ya. Kalau dulu kita kan kalau ngelampirin visa center kan nggak perlu appointment online. Tapi karena semenjak pandemi kemarin ternyata udah pakai appointment online. Jadi kita itu harus email dulu visa center yang ada di Jakarta atau di Medan. Nah, kemarin itu aku appointment-nya di Medan gitu. Ternyata bisa di Medan. Jadi appointment online dulu, baru nanti dikasih tahu mau hari apa urusannya. Nah, terus sebelum appointment, sesudah itu nanti dia kasih ada link. Link itu kayak misalkan kalau kita dulu daftar visa kan kita dikasih formulir tuh diisi pakai tangan. Kalau sekarang itu ya link, jadi semuanya diketik gitu, diisinya diketik gitu. Itu ada banyak ya, sekitar 10 halaman. Terus kalau bisa isinya itu yang benar-benar, maksudnya yang berstruktur dan benar gitu. Karena kalau salah teliti lah ya tepatnya ya. Kalau salah bakal susah nanti di visanya gitu. Tapi saran aku kalau kayak aku kemarin, aku kan udah isi juga di rumah, tapi aku belum print, maksudnya gini, print dokumennya yang udah aku isi gitu. Jadi aku tetap bawa laptop ke visanya, baru aku suruh aja tuh pegawainya bilang kayak udah benar nggak semuanya gitu. Setelah dia periksa dan bla bla bla, udah benar, baru di print gitu. Karena kalau misalkan salah terus di print, nanti kita disuruh coret terus tanda tanganin lagi, jadinya kan nggak bersih gitu kan. Jadi kayak ada coret-coretan. Jadi lebih baik waktu diketik itu sebelum di print, itu lebih baik dikoreksi lebih baiknya gitu. Yang penting itu sih isi appointment online dulu, baru isi dokumen online, baru pas mau ke visa centernya bawa admission notice, entry permit, baru JW202, pas foto, baru apa lagi ya? Sama fotokopi paspor yang baik yang lama maupun enggak, sama yang lembaran-lembaran yang udah pernah distempel, baru apa lagi? Oh, sama ini yang paling penting itu sertifikat vaksin. Oh iya, sertifikat vaksin. Ya, sertifikat vaksinnya yang diminta itu kan 3. Kita harus ada 3, sampai booster ya. Tapi sampai booster, oke. Tapi kalau kita mau lampirin di visa center, mereka nggak butuh yang kayak kita itu yang, tapi kita harus download yang sertifikat internasionalnya.
Nah, Oke. caranya kalian bisa buka di Peduli Lindungi. Nah, di Mm-mm. Peduli Lindungi itu nanti ada pilihan download sertifikat internasional. Nah, kalian download lah sertifikat internasional kalian gitu. Nah, Hmm. tinggal udah di print, dah tinggal ajuin aja tuh data-datanya ke Visa Center. Habis itu Oh, Visa oke. Center, habis itu Visa Center ngeperiksa semuanya bla bla bla. Tapi kalau bisa sebelum mengajukan visa, kita tuh Mm-mm. udah harus tahu pastinya tanggal penerbangannya kapan, Mm-mm. sama informasi mau nyampe di kota mana gitu. Kayak aku kan penerbanganku kemarin naik SJ ya, Sriwijaya 3190. Itu harus lengkap itu nomor flightnya sama tujuan Mm-mm. kotanya. Terus nanti abis itu next setelah dari kota ini transitnya mau Mm-mm. kemana lagi, kota terakhir kayak aku kan Harbin, tetap Mm-mm. dilanjutin. Cuma kan karena kita kan gini, peraturan di China itu kan ketat, masih Mm-mm. masih belum move on lah ya dari Mm-mm. COVID, jadi harus ada Oke. karantina. Heeh. Orang-orang di sana udah nggak ada karantina, cuma China aja yang masih karantina. Jadi Oke. disuruh sih ya, jadi disuruh ya udah dikosongkan aja, to be confirmed lah dibikin, to be confirmed Mm-mm. di tujuan penerbangan Harbinnya. Jadi udah gitu doang. Habis itu nanti orang visa centernya bilang mau selesai kapan. Kalau ekspres itu 3 hari ya, nggak termasuk hari Jumat, hari Sabtu Minggu ya, nggak termasuk Mm-mm. Sabtu Minggu. 3 hari itu harganya 1 juta ya guys. Mm-mm. 1 juta, tapi itu belum termasuk mungkin ada data, mungkin kayak materai 10.000 yang ada di Mm-mm. print kurang datanya, mungkin nanti bakal ada Mm-mm. tambahan biaya lah. Tapi Mm-mm. kalau yang misalkan nggak ekspres, itu Mm-mm. dia harganya selama 7 hari, tapi harganya itu 800. Kalau aku kayak Oh. kemarin, itu 851 lah. Berarti naik ya. Dulu kan kalau umpamanya kita mau apply, kalau kita mau apply visa, zaman dulu ya, visa pelajar itu kan 250 ya, 7 hari. Ya kan? Nah, kalau sekarang udah naik ya, jadi 800.000. Berarti lebih mahal ya dibandingkan yang dulu ya. Lebih mahal dan masa berlaku Mm-mm. visanya cuma 3 bulan. 3 bulan setelah masa visa keluar. Oh iya, itu berarti sama dong dengan yang Nah sebelumnya ya. sebenarnya ya 3 bulan sebelum masa berlakunya. Oh oke. Berarti ini harga pandemi ya harganya 800.000. Ya. Oke lah, baiklah. Thank you. Nah, sekarang Mm-mm. ada beberapa, mungkin coba saya review ulang kali ya. Mm-mm. Berarti syaratnya itu adalah yang paling utama buat anak-anak yang lama, Mm-mm. yang sudah jalan terus pengen balik, itu yang pertama entry permit dari kampus itu wajib ya, wajib ada. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian jangan lupa uh, visa terakhir kali dan paspor yang mungkin kalau kita sudah ganti pakai bawa paspor lama juga ya, dari yang pertama kali sampai yang terakhir kali visanya ya. Mm-mm. Oke. Yang ketiga itu adalah admission notice. Admission notice waktu pertama kali kita datang ke Cina. Kita harus Ya. tetap kita keep ya. Kemudian yang keempat itu adalah uh, entry permit, admission notice, kemudian paspor, kemudian jangan lupa pas fotonya seperti biasa hitam putih ya, hitam putih. Kemudian juga pakai soft copy. Pertanyaan aku tuh adalah kalau soft copy-nya ini tuh dikasih dalam bentuk CD kah atau dalam bentuk USB kah atau apa biasanya? Nah, sepertinya jaringannya agak kurang stabil. Oke, sekedar info buat teman-teman yang lainnya. Kalau di China itu memang kita membutuhkan VPN untuk bisa live Instagram seperti ini. Uh, butuh jaringan tambahan. Jadi kita tunggu dulu bentar ya. Oke, sambil nunggu Dwi-nya, saya coba jelasin sekali lagi untuk sebentar saya request dulu buat Dwi-nya biar masuk kembali. Ya. Nah, saya coba ulangin kembali. Maaf, VPN-nya Putus-putus. Gak apa-apa. putus-putus ya Berarti, guys. Walaupun udah bayar, udah premium pun tetap kayak gitu. oke. Coba saya mau nanyain dong tadi mengenai
soft copy yang barusan. Tadi kan Dwi kan bilang kalau ada soft copy ya. Nah, kira-kira soft copy-nya tuh berupa apa yang Dwi kasih kemarin? Saya foto ya, foto. Iya Saya betul. foto. Tadi pas fotonya kan ada harus kasih post soft copy juga. Itu Oh, berupa. jadi maksudnya kan waktu kita tulis dokumen online yang dari web itu, dia itu Oh ada oke. suruh lampirin foto gitu. Oke, Nah, berarti ini soft copy-nya bukan untuk diberikan ke imigrasi, tetapi untuk apa? mengisi pengisian data Nah, ya. Oke, baik. Kemudian fotokopi. Selain kita bawa yang asli, kita wajib bawa fotokopi paspor kita ya, baik yang baru maupun yang lama. Oke. Di antara semua dokumen itu yang paling penting adalah kita mengisi dokumen online pengajuan untuk visa. Jadi dokumen online terlebih dahulu, appointment dulu, begitu kan? Oke, thank you. Terus yang terakhir adalah sertifikat vaksin dan harus 3 kali sampai booster yang ketiga. Dan kita ngambilnya itu dari Peduli Lindungi adalah ngambil yang untuk sertifikat internasional vaksinnya. Betul nggak? Oke, berarti benar benar, ya? Oke. benar. Udah jaringan Dan, lagi. oke nggak apa-apa. Kemudian Oh ya, yang dengan masa terakhir, ini masalah yang ini ya, yang mm-mm, entry permit. mm-mm, Nah, gimana? sebenarnya gini. Boleh nggak aku selesaiin dulu? Kan itu ada terakhir Oh ya, kali ya. dokumen yang terakhir. Karena memang kan kalau di masa COVID ini kita butuh dokumen yang agak banyak ya dibandingkan dulu waktu sebelum COVID ke Cina. Yaitu yang terakhir adalah penerbangannya, ya kan tiket penerbangannya dari mana ke mana. Kemudian jangan lupa eh, tujuan akhirnya kemana juga, ya kan dituliskan dengan jelas. Oke, ya tadi mau ngomong apa? Kan sebenarnya ini kan banyak yang udah, misalnya mau sekolah di China atau udah sekolah di China atau murid lamanya mau balik Mm-mm. kan. Terus Ya terhalang betul. kayak entry permitnya Mm-mm. belum ada ini gitu kan. Mm-mm. Sebenarnya dari pengalaman aku sih harus gencar ya ngechat sama lausenya. Sekali nggak bisa sekali aja gitu. Harus tiap hari Mm-mm. dichatin gitu. Sebenarnya kan nggak, Mm-mm. sebenarnya kayak risih juga sih. Siapa yang nggak risih coba di chat tiap hari. Cuman sebenarnya tuh balik ke kampusnya supaya kampusnya itu nggak terlalu lama gitu. Mengurusnya gitu ya. Iya, mengurusnya gitu. Sehingga mereka tahu, oh, Mm. murid aku ini memang niat untuk kembali gitu, untuk Mm. pulang gitu. Karena kayak kasusku di kampusku memang harus gitu kan. Terus kita juga bisa lapor ke KBRI loh. Misalkan Pak aku dari kampus ke KBRI-nya bilang aku dari kampus ini Pak pengen balik gitu. Supaya orang Mm-mm. KBRI bisa bantu email Mm-mm. sama telepon kampus kamu gitu. Tapi dengan catatan, dengan syarat kamu bisa minta dulu ke kampusmu nomor telepon mana yang bisa, misalnya nomor telepon mana yang aktif sama email mana yang aktif, sehingga mereka bisa lihat gitu. Nggak sia-sia juga Mm-mm. KBRI-nya berjuang. Jadi kalau dari KBRI udah ngepres, dari kamu juga udah ngepres, otomatis itu kampusmu bakal ngasih sih. Kayak misalkan kampusku ini udah pahit-pahit ngomong di awal, udah lu gak usah balik gitu. Lu Mm-mm. online aja gitu kan. Nggak apa-apa, aman gitu kan ya kan. Mm-mm. Ya, masalahnya gue sia-sia kuliah di luar negeri ngapain online anjir. Ya kan Mbak. Jadi ya Ya, udah. ya. Oke. Jadi Mm. aku minta tolong sama Pak Yaya, terus sama lauseku, lause yang Mm-mm. bertanggung jawab internasionalnya, international studentnya. Mm-mm. Udah, akhirnya nggak tahu Mm-mm. kenapa seminggu kemudian dikasih surat entry permit. Terus sebenarnya gini, aku kemarin bikin sama kampus aku bilang, tolong dong, ini pemerintah Indonesia udah nyuruh aku balik gitu loh. Masa kampus nggak Mm-mm. bisa nerima aku, tapi bahasanya dengan sopan ya guys. Jangan, Mm-mm. masa kampus nggak bisa nerima kami gitu. Padahal di pemerintah kami, misalnya kayak konsulat jenderal China yang ada di Indonesia udah suruh kami balik gitu. Nah, jadi Mm-mm. kalian harus mengeluarkan entry permit. Nah, kalau bisa entry permit yang Mm-mm. kalian keluarkan itu sebelum tanggal Mm-mm. sekian-sekian. Aku bikin gitu. Karena kemarin kan Mm-mm. batch gini, aku kan berangkatnya dari KBRI batch 2 ya.
Nah, jadi aku bikin tanggalnya sama kampusku. Pak, kalau Lausnya kalau bisa aku dapat entry permit sebelum tanggal ini ya Lause, supaya bisa aku keluar, biar bisa aku ikut batch 2. Kalau aku nggak ikut batch 2 nanti susah Lausenya. Aku bilang nanti Lause makin pusing, mikirin aku sendiri gitu kan. Tapi kalau aku ikut rombongan kan lebih enak kerjaannya Lausenya, nggak ngejaga muridnya gitu. Mungkin gini kali ya, mungkin sekedar info juga, kan karena kita juga punya, maksudnya kita juga berhubungan dengan berbagai kampus ya. Memang sekarang itu regulasinya China itu ketika katanya dia buka, international student udah boleh balik ke China, bukan berarti bahwa 100% semuanya bisa langsung masuk berbarengan. Itu harus dijadikan catatan. Jadi bordernya memang belum terbuka 100%. Kenapa bisa kita bilang belum terbuka 100%? Yang pertama gini, dia tuh masih partial opennya gitu. Alasan yang pertama, yang bisa saat ini bisa kembali ke China itu adalah yang pertama, orang-orang yang sudah memegang atau senior, maksudnya orang yang sudah lama belajar, kemudian pengen kembali ke China. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, buat anak-anak yang mau ke China itu hanya diterima yang X1 aja, yang X2 sekarang belum bisa. X1 itu adalah X1 itu adalah semua biasanya visa yang di atas 180 hari, di atas 1 tahun kan. Nah, artinya memang untuk X2 seperti summer camp, kemudian language program atau short term program itu memang belum bisa masuk ke China gitu. Makanya dia belum border terbuka 100%. Kemudian memang alasan yang kedua pemerintah China, karena ini kan baru mulai ya mereka membuka lagi kan bordernya, mereka kan punya policy adalah zero COVID gitu kan. Jadi mereka tidak mau nanti semuanya masuk pada akhirnya meledak lagi, tinggi lagi angka COVID-nya mereka. Mereka pengennya adalah zero COVID. Nah, makanya ketika para mahasiswa yang kembali ke Indonesia, maksudnya kembali ke China, itu tidak bisa lebih dari 50 sampai 100 di saat yang bersamaan di kampusnya. Itu harus dibagi gitu. Umpamanya bulan ini dia hanya dikasih kuota berapa, bulan depan berapa, dan seterusnya. Atau dalam minggu ini hanya berapa. Yang pasti yang setahu kita dari yang sudah kita lihat tidak lebih dari 200. Itu pasti di bawah 200. Yang sejauh ini kita lihat 50 sampai 100 pelajar yang dikirim ke China dalam waktu yang bersamaan. Kayak gitu di masing-masing kampus. Kemudian yang harus ditahu adalah kayak tadi yang dibilang Dwi bahwa Cina itu tanpa namanya permission permit itu dari pihak kampus kita nggak bisa kembali ke Cina. Sekalipun kita sudah ada X1 dan sebagainya dari dokumen-dokumen yang dulu itu nggak bisa gitu. Makanya memang kalau buat yang sudah lama, maksudnya yang senior yang pengen kembali lagi ke China, kecuali anak baru, coba diperjuangkan. Ngomong sama soalnya kampusnya. Gini kan, karena kan memang China ini kan neken banget supaya ada zero case lah. Sebenarnya kan mustahil ya zero case, pasti ada aja gitu. Cuma menurutku ya kayak Mbak Nata bilang tadi, ini kan dia pakai gelombang. Jadi menurutku kalau misalkan kalian udah murid lama, terus udah dikasih entry permit, kembalilah. Jangan sampai nanti gelombangmu itu tabrakan sama dengan adik kelasmu, jadinya kamu nggak balik. Iya, gitu. Iya kan jadi numpuk dia jadinya, numpuk ke tahun ke tahun. Gitu. Iya, karena memang waktu ketika kembali ke China pun kan harus karantina dan pemerintah China kan sekarang ini kan sebenarnya sedang mempersiapkan tempat karantina yang lebih banyak gitu kan. Karena kan tempat karantina di setiap provinsi itu beda-beda kan. Gitu beda. Dia. Jadi setiap provinsi itu beda-beda jumlahnya. Maka itu juga jadi sebuah evaluasi buat mereka untuk mendatangkan mahasiswa-mahasiswa internasional gitu. Jadi mungkin bisa jadi tahun depan bisa jadi lebih banyak lagi atau mungkin lebih dilonggarkan atau seperti apa. Karena memang sistem karantina di China
sekedar info buat teman-teman, itu adalah 7+3. Itu yang biasanya. Oke. 7 hari di hotel, dimana ketika kamu sampai di China, kemudian 7 hari kamu akan stay di hotel, plus 3 hari bisa jadi di hotel atau di dormitory kalian. Tetapi itu kembali lagi dengan polis masing-masing kampus. Kalau yang tertulis di pemerintah China-nya sendiri seperti itu. Tetapi dengan tanda kutip bahwa tergantung kebijakan masing-masing kampus dan tergantung keadaan dari daerah tersebut. Apakah daerah tersebut sedang mengalami banyak orang yang terkena COVID, bisa jadi mereka menjadi, maksudnya durasinya lebih panjang lagi, gitu. Jadi masing-masing itu beda-beda setiap kampus dan setiap provinsinya. Nah, contohnya nih, kalau kayak Hong Kong, kita percaya sih, kalau nanti ke depannya mungkin bisa jadi Cina makin melonggarkan masa karantinanya. Di Hong Kong sendiri, sekarang udah 0+3. 0+3 itu adalah, gitu kita nyampe di Hong Kong, kita bisa langsung masuk ke hotel atau ke rumah untuk karantina mandiri atau karantina di hotel selama 3 hari. Dan Hong Kong sudah menerima travel visa gitu. Jadi pasti kedepannya akan semakin dilonggarkan atau semakin lebih baik lah gitu. Oke. Selanjutnya nih, ngobrolin kan udah tadi kita ngobrolin dokumen visanya. Dokumen visa apa aja yang dibutuhkan. Sebenarnya dokumen visa anak lama ataupun anak baru tuh sama aja. Bedanya mungkin kalau anak yang baru tidak memerlukan dokumen visa yang seperti anak lama, yaitu fotokopi visa yang lama, gitu kan? Ya, tapi selain dari yang itu semuanya sama, dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang udah kita ceritain di awal tadi kan. Nah, kira-kira yang sekarang paling penting adalah budget. Di mana-mana kita pengen gitu kan ke China, tapi budgetnya berapa kira-kira? Dari flight ticket, kemudian sekarang karantina, nanti kembali lagi ke kota tujuan. Tadi kan Dwi bilang bahwa dari Jakarta ke Nanjing ya kota pertama. Nanti tujuan akhirnya adalah Harbin. Itu gimana? Berapa sih harganya? Kalau keberangkatan pribadi, aku kurang tahu ya Mbak. Tapi aku pernah ngecek di Traveloka, baik di aplikasi Cina maupun Indo itu 40 juta guys. 20 juta, mahal ya, mahal. Cuman karena mahal itu, aku ikut batch 2 lah, batch 2 KBRI ya, yang disediakan pemerintah Indonesia. Jadi ini include karantina. Jadi gini, sebelum kita berangkat ke China itu, kita harus ada karantina 3 hari di Jakarta. Kalau itu program yang dari pemerintah Indonesia, dari KBRI Indonesia ya? Iya, tapi sebenarnya kalaupun kita mandiri berangkat, tetap 3 hari karantina di hotel itu juga. Soalnya kemarin waktu aku karantina itu ada juga kok orang Cungko, orang Cina asli yang mau balik ke negaranya kan, dia karantina juga di situ. Gitu. Oh, okay. Jadi baik penerbangan mandiri maupun apa, dia ada 3 hari karantina di Jakarta. Tempatnya itu udah dikhususkan. Oh, oke. Itu menggunakan maskapai apapun. Tadi. Oh, oke, apapun. Oke. Apapun. Tetap di situ. Nah, 3 hari itu jadi selama 3 hari itu kan ada PCR 2 kali. PCR-nya bukan main-main ya guys. PCR-nya yang highly sensitive, yang dari NASA sama dari Oro gitu kan. Dua-duanya itu dia karena aku bilang pakai highly sensitive, dia pakai poin. Jadi kalau misalkan poin CT-nya di bawah 40, maka dinyatakan positif. Tapi kalau CT poinnya di atas 40 di atas 40 berarti dia negatif. Jadi itu biasanya ya 2 kali PCR. Nah, terus jadi gini, kenapa aku bilang jaga kesehatan? Jadi sebelum berangkat ke China itu minimal 10 hari atau 7 hari udah di rumah aja lah.